Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Husaini, NIM 191900056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam. Yang pertama, peradaban dibagi menjadi dua, yaitu periode klasik, periode menengah, dan periode modern. Pertama, yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah fase ekspansi dan fase integrasi dan menjadi pusat kemajuan pada 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250. Pada masa inilah daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Sejumlah ulama besar bermunculan di fase ini, seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Muturidi, Fasil Ibnu Atta, Abu Huzair, Al-Nazam, dan Al-Jubaid dalam bidang teologi. Zunun Al-Mishri, Abdul Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang falsafat. Ibnu Hayyam, Al-Khawarizi, Al-Masyhudi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Namun pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang pada masa itu. Yang kedua yaitu periode pertengahan. Pada periode ini peradaban Islam yaitu memiliki dua fase juga. Yang pertama fase kemunduran dan fase tiga kerajaan. Pertama fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata terlihatnya. Dunia Islam pun terbagi menjadi dua. Bagian Arab yang berpusat di Mesir terdiri dari Arabian, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Dan hal itu membuat kebudayaan Persia mendesak terhadap kebudayaan Arab. Yang kedua yaitu fase tiga kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan juga dilanjut dengan fase kemunduran lagi pada 1700 sampai 1800. Tiga kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mongol di India. Dan kerajaan Mughal di India. Sama seperti fase sebelumnya, perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali di masa ini. Umat Islam semakin mundur dan statis saat tiga kerajaan mendapat banyak tekanan. Masa kemunduran kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Lalu periode yang ketiga adalah periode modern pada tahun 1800 sampai dengan sekarang.
Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan menjadi ancaman. Itu dimulai sejak jatuhnya Mesir ke tangan Barat. Pada periode modern, umat Islam heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karena umat Islam heran melihat alat-alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, dan alat-alat percobaan kimia, dan 2 set alat percetakan dengan huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbul pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya. Dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Sekian dari saya, terima kasih.